Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nopod Noro Podcast. Kali ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang di luar nalar. Ya, Oh, kali ini saya kedatangan tamu dari Tegal dan memang kita ambil tempatnya yang serem. Di sini memang khusus ya nggak serem sih, cuman kita ambil tempat di luar ya, outdoor, biar kita merasakan hangatnya pembicaraan kita pada malam hari ini. Ya. siap. Sedikit berbicara tentang hal-hal yang di luar nalar ya. Mm-mm. Pernah nggak sih merasakan hal-hal yang aneh gitu selama di kehidupan panjenengan? Kalau saya sendiri, alhamdulillah belum pernah merasakan yang aneh Karena karena hidupnya udah aneh. karena belum saja ya. Semoga jangan sampai merasakan seperti itu. Tapi untuk kepercayaan sih saya percaya saja adanya makhluk halus. Banyak kejadian-kejadian, banyak cerita-cerita dari orang yang fakta itu saya Minum percaya. dulu. Coba dari Mas Akrom. Ya, sebelum saya mulai Mm-mm. bercerita ini kita mau iklan dulu. Oke. Ini kita bersama MUK Custom dari SK Printing and Advertising. Jadi menyediakan jasa printing, percetakan apapun jenisnya dan iklan. Hmm. Bisa cek IG-nya aja nanti. Sama jajan juga ini kita ada produk jajan luar biasa snack opak serundeng, Rundeng. nikmat banget buat nemenin malam kalian ketika ngobrol. Nanti kalau yang pengen bisa cek di Instagramnya saja, namanya ZM ZM Snack. Snack. Oke, Sip. kita lanjut obrolan kita Oke. pada malam hari ini. Jadi saya juga maksudnya bukan mendatangkan panjenengan ya, tapi kita Ya, kumpul bareng kumpul mau bareng bercerita ngobrol. lah tentang Ya, bagaimana keseharian kita atau mungkin kejadian yang pernah kita alami dari hal-hal yang mistis ya. ya betul. Saya sih mau tanya, maksudnya nggak harus pernah bertemu hal-hal yang aneh, Ya, tapi lebih ke pernah nggak sih menemukan hal yang menjanggal gitu. Dan itu panjenengan rasakan tuh kayaknya apa ya, ya sedikit menyeleweng gitu loh, agak janggal gitu gimana. Pernah ya. nggak sih? Palingan pernah ketika saya sendirian di gudang, terutama kan saya lagi ngontrak di Kali Sumur yang namanya gudang besi. Gudang besi. Iya, itu usaha kakak kandung. Mm-mm. Bertempatannya di Jalan Margadadi, Iya. depannya showroom Ali Motor. Itu sambil promosi untuk Promosi ya. usaha kakak Yang kandung mau saya. pesan besi bisa langsung ke Ya, sini aja. jadi RM. di situ ketika saya sendirian, kakaknya lagi pulang ke Tegal, itu ada beberapa suara ketok-ketok pintu. Ya. Ternyata ya, ketok-ketok pintu itu bagi saya wajar, ada tamu gitu. Giliran saya dibuka pintunya keluar, ternyata nggak ada. Ternyata itu katanya ada yang lempar batu. Katanya. Ada orang iseng ternyata itu loh. Berapa kali itu Iya, ketoknya? itu ketoknya ya 2 kali 3 kalian itu ketok pintu. Dua kali seakan-akan lagi ketok pintu gitu Iya, dua kali. tok Tapi tok. masa iya lempar batu dua kali gitu? Ya, sedangkan kan di gudang itu bukan pintu kayu ya, tapi pintu seng. Ini teng teng kayak Oh kok. iya, Nah, jadi ya saya keluar ternyata tidak ada. nggak ada apa-apa. Nah, nggak ada apa-apa. Ada orang lewat, katanya itu ada orang Iseng. yang iseng lempar kayak gitu. Nah, itu kejadian-kejadian yang menurut saya itu ya serem sedikit lah. Ternyata bukan yang dimaksud ke makhluk halus itu, tapi ternyata orang. Menurut Ada kalau lagi nggak? Ada lagi nggak cerita itu? cerita ya di pondok itu Pondok pernah. pernah ketika lagi ada piket bulis, Hmm. bulis lel, penjaga malam di pondok Darun Najat, ada suatu kegiatan atau ini bagi santri itu namakan bulis lel, itu jaga pondok malam-malam. Ya. Malam-malam
sekitar jam 12 ke atas itu Mm. saya habis meloncengkan Jaros ya, jam 12 Oh, Jaros ya, lonceng. lonceng itu masuk apa namanya, keliling kamar, ada orang yang nangis. Udah anak Ada nangis. anak yang nangis. Saya telusuri di mana kamarnya yang nangis, suaranya di atas itu kan ada lantai 2. Saya masuk ke lantai 2, ada suara nangis. Akhirnya saya masuk ke kamar, ditengok, nggak ada yang nangis. Ternyata Dicek nggak ada ya yang. dicek, yang nggak ada yang nangis. Ternyata adanya di mana? Di pojokan. Di pojokan itu ada yang nggak betah. Ya Oh, namanya santri baru ya, santri oh di baru. kamar Iya di tetap. kamar tetap. Ternyata Itu ada, keliling sendirian. ya keliling sendirian. Itu kan Bulis Lali itu ada beberapa anak, 6 anak atau 5 anak ya, Ya, itu yang yang jaga malam. dijadwalkan yang jaga malam. Itu beberapa kelas, ada kelas 4, 5, 6. Jadi uh, kelas 5 ya, Iya, kelas 5 iya, saya iya. lupa itu. Iya. Akhirnya saya ke situ, Langsung ternyata kaget ada, ya. ya kaget kan, ternyata bocah Iya, orang betah ya, iya. baru ditinggal berapa hari ternyata Oh, nangis karena nangis nggak betah ya gitu, malam-malam. Ya, malam-malam ya. tetaplah Saya ya pikirannya kan. pikiran kemana-mana itu, bagi saya ya Mistis lah. mistis. Walaupun Walaupun bukan ternyata ya, itu mah cuma apa namanya, pikiran saya yang kesana-sana. Jadi ya menurut saya itu yang bagi saya mistis itu iya, ya. Untuk melihat yang asli itu alhamdulillah belum pernah, belum pernah. belum pernah Yang hal-hal yang menjanggal ya. tuh nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu. Mungkin karena takut mungkin Mm-mm. merekanya juga. Takut sama saya. Dari Mas Akram kira-kira ada nggak Oh, yang benar-benar mm. fakta loh, yang benar-benar asli, itu Saya ada selama nggak? ini sih emang nggak pernah lihat. Cuman Mm-mm. kalau kejadian yang menjanggal yang di luar nalar itu saya sering, Sering, sering banyak terutama cerita. pertama Salah satunya nih, ya, salah ini satunya. saya cerita dari awal ya. Mm-mm. Suatu ketika saya pernah ada undangan kondangan, Ya. diundang di acara pernikahan teman. Saya persiapan kan, yang namanya orang mau kondangan karena persiapannya Mm-mm. lumayan. Nah, pas itu emang saya naik kendaraan mobil, Ya. rombongan sama teman-teman. Ini saya nggak sebutin siapa yang ada acara pernikahannya, yang jelas ini real, saya nggak mengada-ngada. Jadi suatu ketika pas saya siap-siap mobil dan awal saya mau berangkat pun sudah ada kejadian yang mungkin sedikit aneh gitu. Mm-mm. Kenapa? Awalnya itu memang kita nggak dapat kendaraan pas itu. Kita nggak siap untuk langsung berangkat, tapi memang dilalohnya tiba-tiba ada temen yang nelpon, Oh seakan-akan ya. sudah disiapkan mobilnya. Uh-uh. Akhirnya dengan ya artinya sudah matang, kita udah persiapan, arah ada mobil ya sudah kita berangkat. Nah, ketika mulai berangkat kita udah siap-siap. Tepatnya emang kita kondangan di temen yang lumayan pelosok tempatnya. Mm-mm. Akhirnya kita ambil jalan pintas pas itu. Oh iya. Ambil jalan pintas biar nggak lewat kemacetan di kota. Kemacetan ya. Akhirnya saya lewat jalan pintas. Itu yang sudah saya rasakan di Pondok pun sudah nggak terlalu positif, pasti mungkin nggak terlalu tenang juga Ya pikirannya. kira. Itu pas masuk awal di apa namanya jalan pintas Iya jalan itu pintas. saya langsung dikasih jalan yang buntu Oh. awal itu, awal, dan saya nggak sadar nggak ada apa-apa lah, saya kira Mm-mm. masuk jalan buntu udahlah saya balik lagi kan, Ya. dan balik lagi pun harus harus mundur, itu jauh banget Mm-mm. tuh, mundur dalam kondisi tanjakan dan belok. Itu halangan di rintangan-rintangan apa, hutan-hutan atau Itu rumah rumah masih rumah, rumah masih masih rumah, rumah? cuman yang saya nggak rasa sadar itu bang, awal pertama saya kesasar lah Iya. ke jalan buntu itu, Ya. saya mundur langsung ke jalan utama, Mm-mm. akhirnya saya santai jalan. Nah, di suatu ketika pas lagi perjalanan itu sudah mulai ada tanda-tanda yang aneh. Mm-mm. Kenapa? Mobil yang saya naikin bersama rombongan itu tiba-tiba bawahnya itu apa ya, kena gundukan tanah itu loh. Oh iya. Gundukan tanah Gundukan yang tanah. saya kira no problem lah, biasa Mm-mm. lah. Maksudnya nggak yang sampai rusak atau gimana. Ternyata setelah saya lewatin itu dan jalannya pun biasa, ya mungkin ada inilah, maksudnya ada tumpukan batu tuh pas Ya. itu. Akhirnya nabrak, posisi mobil sudah terkena bempernya. Mobil kondisi Oh. langsung
rusak pas itu. rusak ya. Udah, saya pikir udah nggak fokus. Udah pertama saya kesasar itu udah nggak fokus, ditambah mobilnya kena Mobilnya kena itu kan. rusak. Akhirnya saya udahlah saya hilangkan semuanya kan. Karena sudah berulang kali kejadian seperti itu dan saya kira sudah satu atau dua kali doang tuh pas nabrak bumper. Mm-mm. Ternyata sampai tujuan kesasar lagi. Kesasar lagi Udah deket kedua sama ini kalinya. kedua kalinya. Dengan kondisi yang kesasar itu kelihatan tempat kondangannya. Oh Jadi kita dari jauh tuh itu tempat yang teman kita lagi iya. nikahan, Heeh. tapi masih kesasar pertama. Heeh. Terus yang kedua, udah kesasar kita lewat jalan pintas lagi. Udah Oh jelas-jelas kita lewat jalan yang bener yang sampai benar. rumah. Mm-mm. Itu tiba-tiba kita diarahkan jalan yang kecil. Oh Kedua kali tersesat, itu baliklah nggak kerasa kita. sama Nggak sekali. kerasa. Oh, Dan kita normal-normal aja normal kan. normal ya. Normal, dan mungkin pikiran saya juga nggak fokus pas Mm-mm. itu. Pas nyampe di tempat pernikahan itu kan kita nggak langsung turun dan nggak langsung saya mikirnya apa, udah pikiran mobil udah rusak karena mobil minjem pas itu. Oh iya iya. Mobil minjem kondisi rusak, saya telepon lah teman saya yang di rumah biar nggak kepikiran Oh sayanya kan. iya. Akhirnya di sana alhamdulillah juga responnya nggak terlalu jelek dan memang udah apa-apa lah, yang penting gampang kalau masalah benerin mah nanti juga bisa Mm-mm. di rumah kan. Akhirnya sudah kita parkir, kita udah nggak fokus, kondangan pun kita ngobrol nggak enak badan lah, Iya maksudnya namanya kepikiran kan, udah kesasar, mobilnya bempernya rusak, betul. itu bemper depan belakang kena semua Iya. dalam kondisi jalan yang saya kira nggak terlalu curam lah, maksudnya biasa. Akhirnya sudah lah, udah saya putuskan selesai kondangan santai-santai foto-foto biasalah Mm-mm. normal Iya kondangan normal. itu. Kita pulang pulang Ya, kalau di perkiraan perkiraan perjalanan itu kalau dari rumah sampai ke tempat kondangan itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ih, jauh lumayan ya. Lumayan. Tapi Ya tahu nggak kita pulang berapa jam? berapa 5 jam. haji Itu pulang. itu lewat jalan yang Jalan benar yang yang sama. sama dan saya ingat ternyata nyampe Paguyangan sampai dekat Heeh. rumah itu kondisi sudah jam 12 malam. Itu dari sana jam berapa? Jadi sana Pak Damahari. Pada maghrib sampai rumah jam 12. Itu ininya ya, keluknya ya, Iya. ceritanya. Kita pulang dari acara pernikahan kondangan Mm-mm. tersebut teman kita kan. Kita pulang, saya tahu dong yang namanya perjalanan berangkat saja sudah bember kena. Iya. Akhirnya saya pelanin dong pas pulang. Heeh. Saya nyari jalan teraman. Tapi ternyata apa? Ketika pulang, itu kondisi mobil tambah rusak karena jalan yang pertama kita lewatin kita laluin lagi. Oh Akhirnya keadaan bemper itu tambah rusak. tambah rusak ya. Bukan hanya bemper yang rusak, pikiran saya ikut rusak Iya pas itu. Pikiran udah nggak karuan kemana-mana. lah, udah Iya. kemana-mana, udah pikiran gimana gitu. Mm-mm. Akhirnya sudah saya pikirkan matang, sudah saya positif, gak apa-apa kita ganti rugi, yang jelas kita sampai rumah. Mm-mm. Betul. Ternyata ini yang saya herankan. Pas di pertigaan menuju ke jalan pintas yang semula kita jalan, yang Iya. pertama kita berangkat, Heeh. itu saya ingat banget dengan posisi tersebut, saya bakal lewatin itu sampai rumah. Heeh. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kejadian yang saya pernah alami dan sampai sekarang saya nggak lupa. Itu sekarang kan kita diarahkan untuk menuju jalan yang lebih Yang pintas lebih. lagi. Oh Saya kira jalan pintas yang saya dapetin itu benar karena iya. kondisinya menggunakan map yang mobil. Ya Oh sudahlah kita iya. ikutin kan. Ikutin. Dalam kondisi kita perjalanan di tengah-tengah menuju jalan pintas yang Heeh. kedua, yang bukan jalan pintas yang pertama kita lalui pertama Iya. Betul. itu kita ngerasa aman-aman aja. Mm-mm. Walaupun di hati saya menolak, kok bisa lewat sini, kenapa nggak lewat yang itu? Niatnya mau lewat kota biar nggak ada Nggak halangan ada lah. halangan. Teman saya juga ngerasa, kok saya nggak lewat sini kayaknya deh. Tetap Iya. semuanya pikirannya bukan lewat sini, Pikiran sana tapi iya tetap tetap. dari pikirannya nggak terima untuk lewat situ, tapi seakan-akan ya udah nggak Iya apa-apa udah ya, kayak gitu. nggak apa-apa. Oh iya iya. Jalan, 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 jalan. Lihat map deket sampai rumah. Ini deket nih, tambah deket nggak kayak tadi pagi, Heeh. tadi siang. Akhirnya kita jalan terus, daripada bingung lewat apa map nggak terlalu jelas, Iya. kita hubungin atau komunikasi bertanya dengan warga sekitar. Oh iya. Ini yang lumayan agak menjanggal ya. Kita berhenti, ada orang lewat, kita berhentiin, minta tolong, kita nanya, Bu. Ya pas itu saya ketemu ibu-ibu, Bu, mau tanya Bu,
ini jalan menuju ke arah rumah desa saya Bu ya, Heeh, atau di jalan besar daerah kecamatan ini ya Bu ya. heeh. Akhirnya ibu tuh jawab, iya mas bisa. Nah ini kalau pakai mobil bisa nggak? Oh bisa bisa Oh, bisa. iya iya. Artinya kalau warga lokal menjawab dengan optimis seperti itu Heeh, kan kita kan percaya nih, pasti wah percaya. berarti kan ini ada jalan lintas baru yang Iya, mana kita lihat map pun deket banget dekat. tempatnya. Sedangkan sopirnya juga baru lewat situ. Baru lewat situ, Heeh, semuanya tuh baru lewat heeh, situ. semuanya. Walaupun memang pernah katanya kejadian lewat situ nggak sampai, tapi Iya. tetap kita jalan. Hmm, Itu kan aneh tuh, iya aneh-aneh. aneh kan. Walaupun kita positif, kita tetap pikiran positif karena Heeh, emang saya sering terbawa positif, ketawa-ketawa iya. dan sebagainya. Akhirnya kita jalan, sampailah di perumahan. Tetap habis itu ganti pepohonan. Udah jauh Hmm, tuh, bensin udah habis-habisan. Takutnya kita habis di bensin di tengah tengah, iya, hutan. tengah Tapi hutan. saya optimis lah berangkat Heeh. tetap. Ditambah saya mikirin bensin, ditambah saya mikirin bemper pas itu. Iya, Pikiran kan kacau karena lumayan nih. bempernya rusak Dan so. itu nggak bagus teman-teman ya. Kalau kalian Heeh, dalam kondisi perjalanan, dalam kondisi berkendara, itu jangan sampai memikirkan hal-hal yang tidak iya, perlu dipikirkan lah. iya Fokus betul. di perjalanan, jangan mikir yang lain. Itu penting. Oh iya. Karena singkat cerita, Heeh. saya lanjut perjalanan, masuklah ke daerah perhutanan. Kita masuk terus jalan. Alhamdulillah kita ketemu sama perkampungan lagi. Wah, ini aman nih Hmm, berarti masih iya. dalam kondisi jalan ramai sama perjalanan bisa mobil bisa dilalui lah. Hmm, Akhirnya saya jalan. Kok naik? Saya kaget. Perasaan naiknya nggak di sini. hmm, Walaupun walaupun jalan pintas yang pertama itu memang naik, tapi kenaikan kedua itu yang jalan pintas yang dikasih tahu sama iya, orang yang di jalan itu kok aneh. Loh, anehnya kenapa? Jalan yang tadinya besar, kita iya. ikutin makin kecil. Oh, Habis, itu nggak ada yang sadar. nggak ada yang sadar. Saya sadar cuman ya saya Jalan normal-normal aja aja lah. kayak Saya gitu. Iya. positive thinking. Heeh. Kita jalan terus makin kecil, makin kecil. Tibalah kita di bukit, pucuk bukit, di Hmm, pucuk bukit yang mana aspal berhenti. Aspal berhenti, ada gundukan tanah, kita lewatin, bemper kena lagi. Otak sudah makin putus asa pas kemana-mana itu. iya. Udahlah, giliran udah nabrak, kita turun, saya ngecek lah, teman-teman Mm-mm. suruh dalam semua. Iya, Jangan pada keluar, saya aja yang keluar, saya jalan kaki, lurusin jalan. iya. Yang nelusurin jalan sampai maju ke depan. Sampai lampu itu hampir nggak kelihatan. Oh, Dan maju. Itu ternyata bukan jalan. Itu bukan jalan, itu kondisi tanah liat, samping pohon, kiri jurang. nggak ada satupun yang lewat situ. Nggak ada Motor kendaraan, nggak nggak ada ada. kendaraan apapun. Jangankan orang, kendaraan nggak ada. Mm-mm. Jangankan kendaraan orang satupun nggak ada. Iya, Karena di hutan, mending kalau ada rumah rumah ya atau apa bisa itu nggak ada. banyak. Ya, itu Saya nggak lihat ada. si kiri jurang, kanan tebing, pohon-pohonan. Akhirnya saya cek map lagi, sinyal hilang. Udah nggak ada sinyal lagi. Sinyal hilang. Mau ke depan nggak tahu kemana, mundur nggak bisa. Iya, Akhirnya saya mutus sendiri, udah di dalam kondisi apapun kita harus putar balik, putar balik putar ya. putar balik. Semuanya udah nangis, hampir nangis itu. Saya Mm-mm. tenangin, gak apa-apa, santai. Kita masih bareng-bareng, kita nggak sendirian. Mm-mm. Saya positive thinking. Akhirnya saya dibantu teman saya yang cowok. Nah, ini cerita lagi nih. Di dalam mobil itu semuanya hampir cewek kecuali saya sama samping. Hmm. Cewek itu ada 6. Iya, Memang iya, mobilnya iya. mobil besar, jadi bisa dikasih 3 Oh, tengah, berarti belakang 3. satu mobil itu kebanyakan cewek. Itu pada nangis pasti ya. Nangis sampai Ya, karena ketakutan juga ya itu. takut lah, Mm-mm. capek takut, terus denger hal-hal yang aneh, Mm-mm. denger suara-suara aneh. Kalau saya sih positif, makanya Iya. makanya saya tetap optimis pulang Mm-mm. nyampe gitu. Itu sudah menunjukkan jam setengah 9. Dengan Mm. kondisi kita jalan pelan biar nggak rusak bempernya, kita tanya-tanya ke penduduk. Itu dari Pak Tambari kita santai-santai udah setengah 9. Itu posisi kita udah di atas. Jadi kita pulang lagi, pulang itu kita udah otak itu udah muter-muter, Mm-mm. puter balik. Saya dibantu teman saya yang cowok, itu maju kecil banget, maju mundur sampai puter balik karena jurang kan.
Saya Iya, kan iya. takut, saya pengen cewek jangan ada yang turun. Turun. Dengan segala kondisi saya ngomong cewek jangan ada yang turun. Oh, iya, Akhirnya iya. saya maju mundur pelan-pelan itu, dengan otak itu udah kalang kabut lah kalau Iya, bahasa iya. bahasa kitanya. Akhirnya sudah putar balik, kita turun tuh, alhamdulillah turun, tapi memang bumper itu kondisi udah lepas, Udah, ya. lepas, bukan rusak lagi, Rusak lepas. lagi lepas. Oh. Saking kerasnya benturan, saya bodo Heeh. amat nggak mikirin itu. Bumper lepas itu udah berapa kali, 4 kali kesasar Dari dari pertama berangkat. berangkat. Iya. Jelas-jelas kedua kali yang berangkat pertama itu Heeh. udah jelas-jelas kesasar, Sasar ditambah kedua kalinya pas di pulang. jalan pintas pas pulang Heeh, itu. pas pulangnya. Kan pikiran udah amburadul. Kita pulang, lusurin jalan lagi. Itu kondisi kita pulang, nggak ada orang sama sekali. Alhamdulillah sudah berapa, hampir 1 jam itu kita perjalanan pulang. Ketemulah rumah yang pertama kita datangin pas Datangin. lagi masukin jalan pintas. Wah, ini kita Oh, yang tanya-tanya nih. iya, iya. Ya aman-aman. Akhirnya alhamdulillah Heeh, pas di apa namanya jalan besar heeh. kelihatan. Oh, alhamdulillah Kelihatan. ini udah jalan besar. Akhirnya saya putusin dah kita muter balik. Heeh. Dengan kondisi apapun kita putar balik. Akhirnya kita jalan besar. Pas itu kita ke jalan besar arah Wangon. Arah Wangon ya. Jadi kita nggak sebutin tempatnya Heeh. siapanya juga. Pas itu saya muter dari jauh lah. Ini sampai ke Wangon. Wangon kita muter kaji bareng baru ke Pakuyangan. Hmm. Saya cek di jam HP yang tadinya saya nggak fokus sama jam. Lihat udah jam 11 malam. Itu udah sampai jalan besar. Jalan besar. Jalan besar. Belum ke Belum arah pulang, rumahnya, belum ya. ke rumah. Akhirnya saya putusin sama teman-teman, ya kayaknya kita mampir dulu deh, kita kayaknya Heeh. perlu asupan tenaga Iya. gitu. Akhirnya kita berhenti, Itu udah tenang. ngopi-ngopi, udah mending, Udah mending. maksudnya ngilangin Iya, rasa-rasa rasa itu. was-was lah. Mm-mm. Akhirnya saya berhenti, duduk, ngobrol santai, dan yang saya nggak sadar pas itu, saya kayak lagi nggak, bukan nggak normal ya, tapi kayak linglung gitu, Mm-mm. diajak ngobrol nggak sadar, dia nggak sadar, walaupun itu saya kira biasa lah, namanya orang capek kan. Saya menyendiri ngobrolnya sama temen yang cowok, santai kita ngobrol, terus ditambah memang nggak terlalu negatif lah, mending saya Mm-mm. ngindar pas itu kan, berhenti di salah satu warung alumni pas itu, teman-teman Mm-mm. kita lah. Kita berhenti di satu warung, kita ngobrol pintu-pintu rasa sampai ada yang banyak cerita. Oh, Ditanya banyak. kan, banyak cerita Oh, dari kejadian yang tadi saya iya. ceritakan. Salah satu cerita, eh tadi kenapa sih bisa sampai kayak gitu, Heeh. tanya kan, lah emang kenapa sih, ya namanya kita kesasar wajar Iya, lah. wajar. Coba diinget-inget kita kesasar berapa kali. eh Hmm. iya 4 kali kan. Di situ pada sadar semuanya. Sadar, semuanya sadar. Jelas-jelas itu kita nggak rekomendasi untuk jalan ke situ, Mm-mm. kita nggak pengen, tapi kayak seakan-akan diarahkan. Diarahkan, ya. Terus yang kedua udah jelas-jelas diarahkan, kita tanya, diarahkan lagi. Hari itu kita Mm-mm. udah positive thinking kan, Iya, udah iya. jalan aja kan. Beneran pulang, tau tanya, tapi tadi kenapa sampai ada yang nangis gitu kan. Mm-mm. Katanya dengar suara ngik 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 kayak gitu Oh, di di mobil, makanya mobil. saya suruh jangan keluar. Iya, Setelah saya telusurin, memang alhamdulillah itu bukan hal yang mistis. merinding ya. Ada salah satu baut yang nggak kenceng. Oh, Untungnya saya iya. positif positif positif. Cuman memang ada burung pas itu. Mm-mm. Burung ini memang ada, tapi kan Iya, namanya burung malam kan ada iya, itu kan. iya, ya namanya pikiran wis Pikiran kemana-mana, ya. udah gak karuan kan. Heeh. Kita pulang ngobrol salah satu-satu kan, Mm-mm. ngutarain ketika kejadian itu, sampai ada yang aduh udah gak karuan lah, udah Iya. kapok mau perjalanan lagi lah. Walaupun saya juga nggak kapok sih, karena itu udah bagian dari perjalanan. Saya Mm-mm. kira itu udah lumrah lah, nggak harus ditakutin atau dipikirkan. Ada suatu ketika kita pulang dari tempat warung itu, Mm-mm. kita selesai, memang udah agak plong. Alhamdulillah sampai rumah, saya pikiran udah nggak karuan, saya langsung hubungin teman pas itu. Oh, iya. Hubungin teman, kayak seakan-akan ini kok mobil kayak nggak boleh dikendarain dulu, atau memang Heeh.
kalau lewat daerah sini kurang pas itu kan. Akhirnya setelah saya selesai semuanya udah clear, masalah juga yang mobil kita nanti aja lah obrolannya khusus. Mm-mm. Tanya ke teman saya yang orang situ, jalan situ. Hmm. Saya tanya, oh kok saya bisa sampai ke situ ya kemarin. Jawaban, oh, iya mas, memang daerah situ lumayan. Kadang kalau kita nggak fokus, kadang diarahkan yang jalan-jalan pintas yang bukan jalannya. Oh, berarti banyak yang kejadian seperti itu Banyak di kejadian. desa itu yang Itu yang kesasar. mobil ya. Mobil Hmm. kan artinya dia kan hanya melalui jalan mobil. Iya, jalan mobil. Dan seringnya itu kan kejadian kesasar di kendaraan Kendaraan motor. motor. Nah, Iya, di saya itu mobil. Makanya ya hati-hatilah maksudnya kalau teman-teman dalam kondisi berkendara emang harus emang fokus. fokus ya. Artinya saya nggak mau berkaitan dengan mistis, cuman agak menjaganya di situ. Mm-mm. Seakan-akan sudah ada pertanda bahwa untuk perjalanan yang pertamanya kurang apa istilahnya kurang serak di hati, mending jangan dulu. Mm-mm, Ataupun betul. kalau yang memang kurang serak tapi memang karena faktor X, ya Mm-mm. udahlah artinya harus harus bisa dipertimbangkan lah. Mm-mm, betul. Dari situ saya mikir, saya juga kasih sama teman-teman. Akhirnya kan saya kan tak bikin asik lagi ya, Heeh. ketemu orangnya yang kemarin tak ini kan Mm-mm. tak bikin asik lagi, udah lupakan lupakan. Alhamdulillah sama detik ini lupa sih. Iya. Cuma walaupun saya nggak bisa melupakan itu karena kejadian pertama yang saya lalui jarak yang harusnya ditempuh 1 jam atau 1 jam setengah itu Mm-mm. bisa sampai 5 jam 5 jam. Itu di luar di nalar ya. luar nalar sekali. Mm-mm. Walaupun memang itu karena kesasar Untung nggak aja. kesasar ke kota goib apa namanya? Yang lagi viral, Ada ya Saranjana. Saranjaya. Iya, Itu emang kota Goib ya? iya katanya. Itu lagi di viral di TikTok TikTok Itu itu. maksudnya gimana itu? Tahu nggak ceritanya? Katanya sih ya ada sebuah artis yang lagi selfie di suatu Tempat itu. wisata, ya tempat wisata malam-malam. Foto ambilan foto pertama itu Hmm. nggak ada apa-apa di belakangnya, Hmm. backgroundnya itu masih pemandangan sungai. Ya, masih kosong. Iya, masih kosong sungai doang lah. Jadi ketika pengambilan yang kedua kalinya itu ada lampu-lampu di belakangnya. Kayak seakan-akan ada penghuni. Seakan-akan ada kayak kota lah, kota Hmm. penghuninya itu. Kayak Itu tertutup itu. ya gedung-gedung ada, itu lampu-lampunya juga banyak. Di sebuah TikTok itu lagi viralnya itu Kota Goib Saranjana. Hmm. Itu emang filmnya juga ada, Oh, di film. nggak tahu udah Atau rilis mungkin atau film belum. itu Bukan, itu diadopsi dari. iya diadopsi. Terus katanya juga ada penghuninya, penghuni Saranjana, ya ada wawancara lah, wawancara Oh, dari itu. memang ada desanya. Heeh, Cuman memang beberapa ada apa daerah yang mungkin nggak terlihat. iya nggak Iya, terlihat. saya pernah nonton. Memang Mm-mm. ada beberapa teman-teman di TikTok itu kan nge-share video wawancara dengan orang Saranjaya itu Iya, kan. Dan Saranjaya. orangnya mengaku saya pernah hidup di situ itu kan. Heeh, Udah imigrasi pindah. mm-mm. Emang ada. Cuman karena udah nggak kelihatan, terus ada orang yang menganggap Ini merasa itu tuh masih goib. ada gitu. Iya, Padahal nggak ada. padahal nggak ada. Ya itu benar atau tidak, saya juga masih bertanya-tanya ya karena belum pernah ke sana. Untung tadi nggak ke kota goib Iya. Saranjaya. Iya. Lebih seru sih, saya lebih menantang. Saya suka yang hal-hal yang kayak gitu, Iya. walaupun memang biasa aja sih. Saya ada satu cerita lagi Mm-mm. yang itu memang saya disengajakan. Saya Hmm. maghrib pas itu saya memberanikan diri nggak tahu kenapa hati tuh kayak pengen ke daerah tempat saya itu. Saya kan di gunung di daerah Mm-mm. Cilibur. Iya. Itu kan ada Gunung Pangkuan. Bukan gunung, apa namanya? Eh, bukit ya namanya. Bukit Sandi lah kalau bahasa sana itu Sandi Pangkuan. Jadi itu memang petilasan orang-orang zaman dahulu. Mm-mm. Dan saya nggak tahu kenapa saya pengen ke situ di jam maghrib. Maghrib. Maghrib Ya ya. saya bareng adik saya apa ya? Saya lupa lah sama siapa. Mm-mm. Intinya saya masuk ke situ kondisi mau hujan. Hmm. Saya nanya juru kuncinya atau orang setempat lah, Iya saya setempat. nanya boleh nggak saya ke situ. Boleh, nggak apa-apa tapi hati-hati. Hmm.
yang penting jangan aneh-aneh lah di situ. Iya. Akhirnya saya masuk tuh belum adzan, cuman udah sore udah mau hujan, terus saya masuk dengan kondisi karena saya niat kan, ya udah kan kondisinya siap fit kan, saya masuk itu pas mau kita pulang, jadi kita masuk ke dalam, kita keliling-keliling, artinya mau mencari sejarah lah, Mm-mm. sejarah sama makam-makam siapa gitu, kuburan siapa. Sampai situ kita keliling udah, memang gak ada hal-hal yang aneh. Ya. Dan memang pas pulang itu yang sedikit agak, menurut saya agak kurang apa ya, ya menjangkal di hati lah. Mm-mm. Tapi pas pulang memang kerasa ada sesuatu yang lagi bertapa pas itu, Oh, dan berbentuk hewan. Dan katanya memang orang-orang desa itu menyebutnya penghuni dari yang situnya. menjaga Hmm. makom tersebut. Kan Oh, makomnya banyak, iya, jadi iya. setiap makom itu ada penjaganya. Dan saya rasa yang dirasakan saya itu pas itu, wah ini orang yang apa yang nungguin lagi Mm-mm. tenang. Saya kira adalah saya pulang aja. Saya pulang itu tiba-tiba hujan, Hujan. udah adzan, Oh, adzan hujan. Posisi saya pakai sarung, kan tambah susah. serem ya. Hah? Ya tambah serem di Ya, situ posisi serem lah. gelap. Ya kalau dibilang serem serem lah, cuman Heeh. saya kan niat jadi kan nggak terlalu Mm-mm. ini kan nakutin kan. Akhirnya saya masuk, enggak, saya pulang. Pas mau pulang karena hujan, saya penasaran ada beberapa lubang Iya. di dekat pintu keluar. Ada, saya penasaran kan, saya cek, cek, cek. Dan nggak sampai ngeliat dipanggil, saya langsung keluar. Hmm. Udah pulang aja yuk. Pulang, tapi nggak sampai situ. Pas hujan, namanya hujan kan, Mm-mm. kita keluar kan pasti basah nih. Akhirnya saya nunggu di situ. Adzan selesai, gelap. Namanya adzan kan masih Iya. terang ya. Mm-mm. Adzan selesai, mungkin di masjid itu udah pada sholat komat, saya masih di dalam kuburan itu, di candi itu. Karena mumpung di situ, saya pakai corongin, pakai lampu, senterin pakai lampu HP, saya keliling karena mungkin duduk di sini mumpung nih gelap-gelap, Mm-mm. kita cari apa ya istilahnya, apa ya, hal-hal yang belum saya lihat lah pas Iya. sore itu kan. Mm-mm. Itu seakan-akan kita tuh nggak boleh keluar, Nggak boleh keluar dari situ. Hmm. kondisi hujan, terus kita pakai sarung takut licin juga, Mm-mm. ditambah ada yang jatuh, memang ada satu pleset kan, Mm-mm. udah hujan, terus gelap, mau nggak mau kita harus nunggu di situ dulu. Kalau mau langsung keluar kan jelas kita harus apa ya, mau berteduh dulu, Mm-mm. kalau enggak memang kita lari kan lari nggak bakalan Iya. kita lakuin karena Mm-mm. susah kan medannya. Akhirnya saya nunggu sampai hampir setengah tujuh lah, kita nunggu Mm-mm. gelap posisinya, udah sepi, nggak ada yang komat, nggak ada yang azan juga kan, setengah tujuh. Akhirnya saya keluar, makan dulu ya. Mm-mm. Gurih Saya rasanya keluar, seperti ini. enak. Ya, mantap. Memang ini teman buat ngobrol malam-malam, enak Heeh. banget. Terus Lanjut lanjut ya. ya. Saya keluar dari candi itu, tiba-tiba saya lagi diam, lagi mau pulang pamit kan, Heeh. itu kayak seakan-akan manggil-manggil, Hmm. manggil-manggil, ini loh tempatnya kamu cari, itulah Iya, iya, seakan-akan. iya. Dan kondisi gelap kan, saya agak merinding juga kan. Iya. Lah, saya pulang aja lah. Emang belum ketemu yang saya cari pas itu, saya pengen nyari makom pas itu, Iya. tanda-tandanya dulu kan. Cuma seakan-akan lagi terpanggil, ini loh daerah ini yang kamu cari. Cuman karena udah malam gelap, Iya. pas itu tiga orang, saya sama temen satunya penjaga daerah Dari situlah, situ. warga setempat kan. Mm-mm. Akhirnya yang tadi saya katakan kayak seakan-akan gak boleh keluar, satu, terpanggil tempat yang kamu cari, kedua hujan, dan di luar candi itu Heeh. hujan gede lumayan, tapi di dalam kayak rintik-rintik doang. Hmm. Makanya itu saya nggak mau keluar dulu. Iya, Terus karena yang ketiga gelap, iya, iya. gelap kan susah medannya. Mm-mm. Akhirnya adalah masalah gelap kita pakai senter, oke. Iya. Hujan kita agak nunggu reda sedikit lah. Terus kalau yang masalah Mm-mm. dipanggil-panggil, itu kayaknya kita ya dulu deh, jangan terlalu dipikirin, Mm-mm. nanti aja gampang, nunggu waktu yang tepat, Mm-mm. yang siang-siang, waktu-waktu yang terang gitu loh. Iya. Akhirnya agak merinding memang situ, merinding.
saya keluar dari candi pas itu saya pengen lupain semuanya cuman eman-eman karena emang tujuan saya lagi mencari sesuatu. Akhirnya saya keluar dari candi motor kan langsung ke rumah warga itu kita ngobrol kita apa ya istilahnya berbagi cerita lah masih dalam lah. Emang teman saya yang terpleset itu cerita sedikit jalan agak sedikit apa ya mendengar sesuatu yang aneh terus penjaga-penjaganya emang nggak aneh sih apa ya itu kan bukan halusinasi doang kan memang saya yakin itu halusinasi orang sugestinya orang karena di tempat-tempat seperti itu tapi yang saya rasakan memang bukan hanya halusinasi tapi memang itu benar-benar ada Benar-benar. yang energi yang Ya. dirasakan tuh benar-benar ada walaupun ya biasa aja lah ya begitulah cerita-cerita yang saya pernah alami masih banyak nanti kita ketemu di lain waktu. Oke, siap. Mungkin bagi Jadi teman-teman mungkin yang mau bercerita sama kita bisa banget ya kita ketemu di Dopot ini bisa kita cerita bareng-bareng bagaimana kisahmu ketika di perjalanan atau mungkin cerita-cerita pas lagi jalan-jalan iya atau menemukan mungkin hal-hal yang bisa dikatakan mistis atau menjaga boleh cerita ke kita DM saya atau di Instagram atau di YouTube komen di bawah. selanjutnya mungkin Di explore part explore kedua explore ya, apa explore hantu. ya ya nggak juga lah mungkin kedepannya kita apa ya ngevlog Iya, di beberapa ngevlog. tempat Iya, ngevlog di beberapa tempat yang kiranya ada sejarah lah kita nggak mau yang aneh-aneh yang penting kita pengen shoot yang sejarah-sejarah aja jadi kan menambah wawasan gitu mungkin terima kasih dari saya Muhammad Akrom. saya Muhammad Jamsami. Terima kasih kita pamit undur diri jangan lupa share like comment and subscribe di channel Muhammad Akram Al Barbasi di acara Dopot Dorop Podcast edisi horor.